Semua orang kepengen jadi orang dalam, dan gue juga berkesempatan untuk menjadi orang dalam dan berpartisipasi untuk memberikan informasi lebih dalam tentang barang yang bakal punya potensi goib dari Vortex Series, yaitu VX5 Pro. Tapi pertanyaannya adalah bukan masalah menjadi orang dalam atau bukan, karena apakah keyboard ini worth untuk dibeli uang kalian? Apakah keyboard ini sesuai dengan hype dan kualitas yang benar-benar dijanjikan oleh Vortex Series? Kalau kalian sangat penasaran sama gue, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan keyboard goib yang satu ini, kalau kalian baru di channel ini, gue minta tolong kalian untuk subscribe ke channelnya supaya kalian gak ketinggalan semua review referral, mau yang tidak goib atau bahkan yang goib kayak keyboard yang satu ini. Jadi, buat kalian yang sudah menanti-nanti keyboard goib yang satu ini, nantian kalian sudah berakhir. Karena akhirnya Vortex Series mengeluarkan keyboard terbaru yang bisa diteruskan dari keyboard legendarisnya yaitu VX5. Dan kalau buat kalian yang nggak tahu atau belum pernah masuk ke dunia per mechanical keyboard, ini adalah brand Vortex Series, sebuah keyboard mechanical yang dijual dengan harga terjangkau, bisa dibilang sangat terjangkau. Dan VX5 Pro ini meneruskan legacy dari VX5, keyboard hot shop sangat murah mechanical yang harganya cuma 350.000. Pertanyaannya, apakah dengan menambahkan Pro, keyboard ini memiliki harga dan juga kualitas yang lebih bagus dari adik sebelumnya? Hal pertama yang pengen gue bahas kali ini adalah eksterior dan juga build quality dari keyboard yang satu ini. Dan kalau kalian masih takut kenapa case plastik harga murah itu bisa jelek apa enggak? Well, jawabannya enggak, karena bisa dibilang kayak Kodogeko atau mungkin Faxit itu udah menggunakan case plastik yang bisa moldingnya itu cukup keras, jadi kalian nggak perlu takut soal flexing atau misalkan kayak bisa bengkok. Nah, kalau misalkan kalian ngomongin soal fitnya sendiri, karena bentuk case-nya itu udah punya angle, dia nggak punya mouse fit untuk bisa ganti ergonomic angle-nya. Jadi kalian cuma dapat rubber fit yang kecil ini untuk bisa taruh di atas meja kalian. Dan mungkin kalian perlu extra placement kalau kalian nggak mau keyboardnya goyang-goyang. Nah, keyboardnya sendiri ini detachable dan menggunakan USB-C yang kalian dapatkan kalau kalian beli VX5 Pro. Kabelnya itu braided dan menurut gue kualitasnya ya braided begitulah. Gue kurang suka braided karena gampang bisa kinking, jadi kalian mesti hati-hati. Tapi artinya dengan USB-C, kalian bisa gunakan kabel apapun yang kalian mau bikin. Mau itu kabel custom atau mau itu kabel aviator yang dijual model kayak press play. Nah, kalau kita sudah ngomongin soal case, fit, dan juga bagaimana tampilan keyboard ini terlihat, karena bisa dibilang ini cukup lucu, kan ukurannya yang compact, cuma 60%. Hal yang paling penting yang akan kalian lihat setiap hari kalau kalian memutuskan untuk membeli keyboard ini adalah keycapnya. Karena 60% ini bentuknya yang sangat kecil, sehingga dia harus mengkompensasi untuk bisa melakukan banyak fitur diakses, seperti layaknya kalian menggunakan keyboard full size biasanya. Contohnya, kayak misalkan kalau kalian menggunakan di nomor row-nya ini, memiliki function layer untuk bisa mengakses F-rows-nya. Dan mungkin kalian juga bisa menggunakan row-row yang lain untuk media, control, atau mungkin untuk mengatur brightness dari keyboardnya sendiri. Dan mungkin akses-akses lain seperti home, insert, page up, dan page down. Nah, kalau misalkan gue lihat dari legendanya sendiri dibanding sama Kodogeko, gue agak bete karena legendnya itu menceng-menceng banget. Tapi di sini bisa dibilang ada beberapa sedikit yang lebih menceng kayak insert home dan delete-nya. Tapi dibanding dari situ gue suka dengan legendanya dan lagi posisi F-rows-nya bisa dibilang cukup rapi. Cuman kalau kita ngomong soal konsistensi, ini ada terlalu banyak tipe row yang bisa dibilang agak bikin pusingin sih. Tapi seperti biasa, kalau kalian memang beli ini untuk customisasi, dengan gampang kalian bisa copot dan ganti dengan keycap yang kompatibel dengan ukuran 60%. Terakhir, kita ngomongin soal profile dari keyboardnya sendiri. Karena ini sudah angle, artinya kalian harus bisa nyaman dengan typing testnya seperti ini. Dan ini menggunakan keycap profile OEM. Jadi kalau misalkan kalian nggak biasa dengan profile OEM, ini profilnya itu bisa dibilang cukup standar sih kalau misalkan dengan angle seperti ini. Cuman kalau misalkan kalian mau profile yang lebih tinggi, kalian bisa pindah ke SE, atau mungkin kalau kalian profile yang lebih flat, kalian bisa pindah ke model seperti XDA keycap contohnya. Setelah bahas semua yang bisa kita lihat dari sisi luar, sekarang kita bahas apa yang bisa membuat keyboard ini sebuah keyboard, yaitu switch keyboardnya. Nah, gue dapat review sampel unit ini menggunakan switch brown. Gue nggak tahu ini Gateron atau merek apa, karena pinnya sudah 5, yang pastinya bukan Otemu. Tapi rasanya kayak meh gitu. Gue rasa kayak switchnya tuh nggak gitu tactile gitu loh. Brownnya tuh kayak tactile-nya tuh nanggung banget lah. Dan gue nggak bisa bilang bahwa karena unit ini jelek, gue bisa bilang kayak Vortex Series
VX5 Pro switchnya semua jelek, karena bisa jadi kayak kemarin gue dapat max switch rate-nya walaupun OTMU rasanya cukup oke, yang ini rasanya nggak gitu enak. Jadi QC menjadi salah satu hal kalau kalian pengen beli benda yang super terjangkau kayak benda yang satu ini, jadi kan harus perhatikan itu. Tapi apa yang kalian dapatkan dan nggak bisa terganti itu adalah RGB dari lampu ini. Kan RGB-nya itu udah tertempel dan udah solder, dan kecuali kalian punya expertise yang sangat tajam untuk bisa mengganti LED-nya, ya kalian harus puas dengan warna seperti ini. Yang menurut gue sebenarnya nggak ada masalah sih. Kalian bisa install softwarenya dan juga mengganti beberapa mode lampu yang sudah disediakan dari softwarenya VX5 Pro sendiri. Sekarang kita bahas soal fitur yang kalian tunggu-tunggu, yang sudah menjadi daya jual dari VX5 dan hadir kembali dan lebih baik di VX5 Pro yang satu ini, yaitu fitur hot swap untuk bisa mengganti switch tanpa kalian harus solder. Jadi kalau memang kalian pengen masuk ke dunia custom mechanical keyboard dan kepengen nyobain begitu banyak switch tapi belum punya modal untuk punya keyboard, VX5 Pro ini bisa menjadi langkah pertama kalian untuk membeli dan menabung untuk mencoba switch-switch yang lainnya. Dan VX5 Pro ini menggunakan hot swap socket yang tadinya dari 3 pin dari VX5 menjadi 5 pin. Jadi kalau misalkan kalian kepengen ngomongin soal kapabilitas switch mau dari yang ATT, OTMU, atau bahkan sampai semua switch yang menggunakan 5 pin, itu nggak ada masalah dan kalian nggak perlu kikir, kalian nggak perlu modding, tinggal beli, colok, pasang, hidup kalian selesai. Cuman yang penting kalau misalkan kalian peduli soal RGB, jangan beli switch housing yang nggak clear. Kalau misalkan nggak begitu, nanti RGB-nya nggak nembus. Kecuali kalian nggak peduli sama RGB-nya, it's fine sih buat gue. Gue sempat memperhatikan ketika gue bikin postingan orang dalam di komunitas, ada beberapa orang yang berkomentar, ini sebenarnya bendanya kayak mirip Maxfit 61 nggak sih dari Fantech? Dan bisa dibilang kalau kita ngomongin 60%, Purgeko, Maxfit, dan bahkan VX5 Pro yang satu ini, bentuknya semua mirip. Tapi kita nggak bisa ngomong itu sampai akhirnya kita pegang barangnya dan juga bongkar barangnya. Dan setelah gue bongkar VX5 Pro yang satu ini, gue menemukan bahwa bendanya sama. Bendanya itu sama persis sama Maxfit 61, dari mounting point-nya sampai gue bongkar, bahkan sampai kode PCB-nya pun juga sama. Cuman PCB-nya warnanya beda. Tapi kayak posisi kayak solderannya, posisi LED SMB-nya, itu semua sama. Bahkan kalau kalian tadi gue belum sebut banget ya soal software yang Vortex Series, kan kalian belum lihat. Itu bahkan softwarenya pun tampilan juga sama sama Fantech, sampai cara dia nge-layout dari function player sendiri. Jadi sebenarnya benda ini nggak beda dong sama Fantech, cuman di rebrand doang. Well, gue nggak tahu sih, karena istilahnya kalian harus bisa nge-tweak lebih dalam, dan tentu saja ini harus review yang masuk ke tanggal 22 supaya kalian bisa menghabiskan rasa penasaran kalian. Gue nggak bisa gali cukup dalam. Tapi sejauh ini gue lihat bahkan sampai case-nya pun juga titik poinnya itu juga sama. Tapi di sisi positifnya, kalau kalian beli Maxfit ataupun VX5 Pro dan kalian menemukan modifikasi seperti kayak model stack acrylic case atau custom case, kalau kalian sudah bisa bilang itu customnya bisa masuk buat Maxfit, artinya bisa masuk juga untuk VX5 Pro yang satu ini. Oh iya, dan kalau misalkan kalian penasaran apakah ini juga udah ada foamnya, ya dikasih juga sih, cuman ya tipisnya sama lah dengan Maxfit. Jadi kalau gue bilang apakah bikin suaranya lebih bagus atau enggak, gini deh, gue kasih typing test aja gimana? Dan karena tadi gue baru nyerempet dikit-dikit soal software, ini segmen yang akan gue dedikasikan untuk menjelaskan software. Dan kalau kalian penonton yang sudah membelanjakan keyboardnya Maxfit 61, kalian akan menemukan similaritas yang terlalu sama. Dari tampilan awalnya, bagaimana kalian bisa bikin makro, bisa assign keyboardnya ke tombol lain, media, atau bahkan makro, itu semuanya sama, sampai bahkan bisa mengatur function layernya. Benar-benar sama. Semuanya, sampai frame warna merahnya, semua software itu sama. Gue sampai bingung kayak ini benar-benar cuma diganti logo Vortex Series, diganti sama logonya Fantech. Jadi, apakah ini keyboard goib yang sesuai dengan hype-nya? Apakah nama Pro memberikan keyboard upgrade yang jauh lebih worth dan lebih berharga dari predecessor sebelumnya Vortex Series VX5? Kalau buat gua, kesimpulannya benda ini cuman switch-nya yang hot swap berubah jadi 5 pin dan software-nya bagus. Tapi ini mirip.
sama Maxfit. Dan gimana ya, buat gue kayak ini keyboard terjangkau yang bisa kalian mulai sebagai keyboard pertama kalian. Dan gue nggak ada gue nggak ada kayak mau jelek-jelekin atau istilahnya bilang kayak kalian nggak harus beli keyboard ini, karena semua orang pasti punya budget yang berbeda ketika kalian ingin membeli keyboard pertama kalian. Tapi buat gua, keyboard ini nggak memberikan improvement, dan kalau misalkan kalian mengeluarkan benda yang sama persis dan brand itu sudah melakukan launching sebelumnya, gua nggak ngelihat rekomendasi yang harus gue sebutkan untuk keyboard yang satu ini. Ya mungkin gua nggak akan bilang keyboardnya jelek kayak Jeko yang kemarin gue bikin sebelumnya, tapi ya, keyboard ini nggak bosenin aja sih menurut gua. Tapi kalau misalkan kalian kehabisan sama Maxfit, kalian kepengen yang warna putih, dan memang kalian gak sabar untuk siap-siap ngabisin duit lebih banyak dari 450.000, ya silahkanlah belanjakan benda yang satu ini di Vortex. Dan mungkin selain daripada kalian dapat tulisan Fantech, kalian dapat tulisannya Vortex aja di sini. Udah gitu doang bedanya. Kira-kira segitu sih. Jadi itu kira-kira informasi orang dalam yang bisa gue berikan untuk review kali ini. Kira-kira benda apa yang kepengen kalian gue review untuk di video selanjutnya, atau mungkin benda goib apa yang bisa kalian tulisin di komennya supaya gue mungkin bisa akses brandnya. Habis itu nanyain kayak bisa jadi orang dalam nggak ya. Jadi seperti biasa, nama gue Jonathan. Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.